Hey hamster, mata uang telah menjadi kata kunci di dunia keuangan selama lebih dari 1 dekade. Tapi, apa yang terjadi ketika pemain besar memasuki roda hamster? Seperti seekor hamster yang menguji terowongan baru yang mengkilat dan asing di labirinnya, lembaga keuangan tradisional dengan hati-hati menjelajahi ruang kripto. Sebagian dengan antusiasme, yang lain dengan keraguan, dan sebagiannya lagi langsung terjun sepenuhnya. Friends don't quit. Dalam Akademi Minggu ini, kita akan mengungkap bagaimana 5 korporasi besar menangani dunia kripto yang liar. Pertama dalam daftar adalah MicroStrategy. Kita bisa menyamakan MicroStrategy dengan seekor hamster yang memutuskan untuk menyimpan biji bunga matahari di terowongan baru. Bukan karena ia lapar sekarang, tapi untuk mempersiapkan masa depan ketika makanan mungkin lebih sulit ditemukan. Inilah yang dilakukan MicroStrategy ketika mulai membeli Bitcoin sebagai perlindungan terhadap inflasi. Perusahaan itu sendiri dikatakan mengkhususkan diri dalam intelijen bisnis. Namun, namanya lebih sering muncul terkait dengan penambahan Bitcoin pada neraca keuangannya. Strategi investasi Bitcoin ini dimulai pada tahun 2020 ketika perusahaan membeli mata uang kripto tersebut sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Setelah meraih kesuksesan awal, perusahaan kini memiliki rencana masa depan untuk mengumpulkan dana tambahan sebesar 1,75 miliar dolar yang dapat digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Hello, I like money. Hanya saja kali ini akan dilakukan dalam bentuk obligasi konversi nol yang akan jatuh tempo pada 2029. Saat ini dikatakan bahwa MicroStrategy memiliki 331.200 Bitcoin dengan perkiraan harga pembelian rata-rata sebesar 39.292,18 dolar. Tujuan akhir perusahaan itu menjadi bank investasi Bitcoin dan membeli Bitcoin senilai 150 miliar dolar. Jadi, sementara perusahaan lain telah mencoba-coba Bitcoin, Michael Saylor dari MicroStrategy telah berbagi bahwa strategi perusahaannya lebih sederhana. Beli lebih banyak Bitcoin. Take all your money, buy Bitcoin. Then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Menyusul MicroStrategy, kita punya pemain utama lainnya dengan strategi yang sangat berbeda. Nomor 2 adalah Goldman Sachs. Mirip dengan seekor hamster yang menatap roda terbesar dan paling berkilau, dalam hal ini Bitcoin, tapi menunggu momen sempurna untuk melompat masuk. Begitulah pendekatan Goldman Sachs terhadap kripto. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, Goldman Sachs membagikan berita tentang meja perdagangan untuk Bitcoin yang akan menciptakan pasar dalam kripto. Pada saat yang sama, bank investasi tersebut diakui sebagai salah satu dari sedikit institusi besar yang memberikan akses kepada klien ke masa depan Bitcoin yang baru saja diluncurkan. Dikenal juga sebagai dana yang diperdagangkan di bursa yang bertujuan menawarkan eksposur terhadap pergerakan harga Bitcoin yang diluncurkan di Cebu Futures Exchange dan CME. Pada tahun 2018, meja perdagangan mata uang kripto diluncurkan. Sayangnya, ini bertepatan dengan penurunan harga Bitcoin. Kemudian pada bulan Mei 2021, perusahaan terkemuka dalam perbankan investasi dan manajemen kekayaan global membagikan berita bahwa mereka sedang berusaha untuk memperluas kehadiran pasarnya dengan membawa lembaga perdagangan kripto agar dapat memperluas penawarannya. Melompat ke tahun 2024 dan Goldman Sachs siap untuk putaran baru. Perusahaan ini berencana meluncurkan platform teknologi berbasis blockchain yang akan berfokus pada perdagangan institusional di tahun depan. Dalam strategi alternatif, perusahaan ketiga dalam daftar ini membawa kripto langsung ke terowongan sehari-hari hamster. PayPal. Minat terhadap mata uang digital dimulai sejak awal pada tahun 2013, 5 tahun setelah Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin. Pada saat itu, Presiden PayPal David Marcus mengatakan kepada Bloomberg bahwa ia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati mata uang digital. Namun, baru pada tahun 2014, PayPal benar-benar menjadi aktif dalam dunia liar kripto. Langkah kecil pertama, kemitraan dengan bukan 1, bukan 2, tapi 3 pemroses pembayaran Bitcoin, BitPay, GoCoin, dan Coinbase sebagai penawaran resminya kepada komunitas kripto. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 2018, PayPal mengajukan aplikasi paten di Amerika Serikat untuk sistem transaksi mata uang virtual yang dipercepat. Namun, dalam langkah yang lebih besar untuk spesies hamster, perusahaan fintech Amerika yang lebih dikenal sebagai pelopor dalam pembayaran digital ini terjun ke roda hamster sepenuhnya dengan memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, atau menahan kripto langsung di platformnya. Pengumuman ini dibuat pada bulan Oktober 2020.
Bersamaan dengan peluncuran layanan yang memungkinkan kripto menjadi sumber pendanaan untuk perdagangan digital di 26 juta pedagang yang menerima PayPal. Dan tentu saja ini hanya dimungkinkan melalui penyedia produk kripto yang teregulasi, yaitu Paxos Trust Company. Tentu saja PayPal tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan Agustus 2023, PayPal meluncurkan stablecoin-nya sendiri, PUSD, dalam langkah yang lebih langsung untuk para pengguna kripto. Dan pada tahun 2024, bisnis mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kripto ketika perusahaan memperkenalkan kemampuan bagi pedagang Amerika, kecuali yang berada di New York, untuk mentransfer aset digital mereka secara eksternal ke dompet pihak ketiga. Jadi, ya, lebih banyak fleksibilitas dan kendali dalam penggunaan kripto. Berikutnya dalam daftar adalah raksasa perbankan, yang merupakan salah satu pemimpin awal dalam menerapkan teknologi blockchain pada aktivitas keuangan tradisional. Nomor 4 adalah JP Morgan Chase. Pada bulan Februari 2019, Bank Investasi Amerika menciptakan mata uang kripto untuk menyelesaikan pembayaran antara klien dan bisnis grosirnya. Koin ini menjadi mata uang digital pertama yang didukung oleh Bank Besar Amerika Serikat. Ini terjadi bersamaan dengan pembangunan platform blockchain-nya sendiri, Onyx. Onyx adalah sebuah platform yang memanfaatkan kontrak pintar untuk memfasilitasi pesanan transaksi di jaringannya. Dan sejak didirikan, telah mengeksekusi transaksi senilai lebih dari 1,5 triliun dolar. Platform tersebut kini telah diganti nama menjadi Kinexys untuk fokus pada tokenisasi dan blockchain bersama dengan rencana untuk memperkenalkan kemampuan pertukaran mata uang asing. Sesuatu yang dikatakan dunia akan diharapkan pada kuartal pertama 2025. Well, we're waiting. Keterlibatan JP Morgan Chase dalam teknologi kripto dan blockchain juga telah mempengaruhi lembaga keuangan besar lainnya, membuktikan bahwa bahkan pemain terbesar dalam perbankan tradisional dapat beradaptasi dengan teknologi baru yang muncul. Tentu saja, daftar kami yang merujuk pada kripto tidak akan lengkap tanpa Tesla. Sesuai dengan Tesla adalah pendirinya yang eksentrik, Elon Musk. Sejak awal, Elon Musk telah penasaran dan bahkan menjadi pendukung Bitcoin. Dia mengatakan bahwa dia pernah memakan sepotong kuo Bitcoin yang diberikan kepadanya oleh seorang teman pada 2013. Dan kemudian, pada 2021, dia dikutip mengatakan bahwa itu akan mendapat penerimaan yang luas di bidang keuangan. Pada sekitar waktu yang sama, dia menambahkan hashtag Bitcoin ke bio Twitternya. Sekarang X yang meningkatkan harga mata uang digital tersebut sebesar 20%. Tentu saja minatnya pada Bitcoin diperluas ke bisnisnya. Kerajaan mobil listriknya benar-benar mengguncang dunia ketika dia membeli $1,5 miliar dalam bentuk Bitcoin untuk neraca perusahaannya. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka juga akan mulai menerima aset tersebut sebagai metode pembayaran untuk produknya. Meski sejak saat itu Tesla menunda menerima Bitcoin untuk pembayaran mobil karena alasan terkait perubahan iklim, Tesla belum sepenuhnya mundur dari dunia kripto. Mirip seperti seekor hamster yang menjaga tumpukan biji berharga miliknya. Sejauh menyangkut perusahaan, Tesla masih menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.